Sebelumnya udah ada di sini loh. Sebelumnya kita di depan. Oh, sebelah jalan ya? Ya, ada apa namanya banner itu. Oh, Itu dulu. Tujuannya alasannya adalah yang pasar dulu, pasar yang bagus. Kita ngelihat posisi menentukannya. nah, terus biar orang tahu dulu. Ya. Juga efisiensi dari pengeluaran. Kalau di depan kan pengeluarannya dikit ya. Dikit ya. Nah, beda sama yang di ruko. Nah, konsepnya adalah kita cari pelanggan, efisiensi pengeluaran, sambil berjalan kita evaluasi. Tambah menu, tambah ini, tambah itu. Jadi itu kita belajar terus tuh selama kurang lebih 2-3 tahun. Nah, setelah itu tinggal dapat menu-menu baru kita sudah siapkan, kita mundur. Ya. Sewa ruko, maksudnya mundur adalah sewa ruko yang lebih besar Lagi ya. untuk pelanggan lebih nyaman. Perkembangan dunia juga lebih besar gitu. Awalnya dari awal memang jualan satu menu atau udah banyak? Dari awal satu menu. Yang mana? Durian aja. Durian original gitu ya? Enggak. Semuanya konsepnya satu durian, tapi dengan beraneka macam. Oke, konsepnya adalah durian aja. Berarti identiknya durian. Durian. Karena memang namanya gue durian. Terus di sini juga pesannya nggak banyak gitu ya? Justru dulu di sini nggak ada pesaing. Oh, jadi peluangnya besar gitu. Peluang sangat besar. Durian itu di sini nggak ada. Makanya saya lihat peluang bagus. Kayak orang di sini, orang lama juga tahu. Harus kita adain dan kita jadi pionir kan. Ya, betul. Jadi image-nya mereka kayak durian jadi bawa durian. Sama kayak Aqua. Pionir kan Aqua kan. Ya. Sebut air apapun Wah. Meskipun ininya beda tapi identiknya gitu. Tadi ciri khasnya itu lah durian, kayaknya di bawa durian. Kenapa baba sih? Baba itu filosofis. Jadi dia itu baba dari Chinese, Tiongkok, dari Melayu itu adalah orang yang dituakan atau orang yang dihormati. Lebih dalam lagi, saya tuh dipakai baba sama anak, istri. Jadi tujuannya adalah baba durian, produk yang dihormati, dituakan, yang bertanggung jawab, punya karismatik sendiri, penuh dengan harapan yang besar gitu. Jadi orang datang bawa lucu-lucu uang dengan uangnya yang sudah dikeluarkan banyak, harapannya ya terpuaskan. Mas, gue kalau tanya nih, untuk masalah keuangannya itu mulai dari modal, terus harga jualnya berapa, terus atur pengeluarannya gimana itu gimana kan? Orang gua nggak expert itu. Simpelnya adalah yang biasa ini adalah modal, bisa kalkulat apa dalamnya. Diambil per gelasnya yang di keuangannya itu kita butuh ngambil untungnya berapa persen. Gua ngambil untung itu 65%. Jadi kali ambil keuntungan itu dimasukin, baru itu ketemu harga jual. Gitu. Jadi bukan umumnya ya, kalau umum kaki lima biasa modalnya berapa kali 2 nggak ya, baru itu langsung jadi itu jadi satu. Kalau gua nggak, gua pengen untung gua itu 65%, berarti cari 65%-nya baru ngapain di situ. Jadi omsetnya itu enggak. Jadi memang itu lebih real hitungannya, mau berapa setelah lu jualan ya. Makanya ada beberapa yang nggak ada harganya. Oh iya. Itu memang didesain dia naik fluktuatif. Jadi gua pun mau ngambil untungnya berapa di daging. Jangan ini kan stabil ya. Tapi setahun 2 kali naik. Terus kisaran modal itu Kisaran modal awal banget jualan itu 20 juta. Tapi nggak usah khawatir. Sepengalaman saya, nggak nyampe 3 minggu udah balik. oh itu Kayaknya 3 minggu udah balik. secepat itu ya. Makanya gini, buka usaha ini takdir. Bukan gua punya basic. Gua tuh punya janji sama orang. Oh, jadi bedanya.
seiring berjalan gue mikir apa ya yang menghasilkan uang cepat. Kerja nggak mungkin gue ngasilin 100 juta dalam waktu 6 bulan. Nggak ada usaha. Ini apa di sini nggak ada. Apa yang nggak ada di sini. Jadi teorinya mendatangkan suatu produk yang tidak ada dalam satu tempat. Tapi lu udah harus evaluasi itu jualannya gimana segala macam. Lu belajar di situ. Udah teknis, eksekusi, tapi tidak making money, maksudnya lu gak ngambil untung. Dan lu balikin modal, penuhin gudang lu dalam waktu 3 bulan. Dalam kita ada dapat. Jadi sama kayak gini, bisa aja gue buka cabang. Buka cabang ini dalam waktu 3 bulan. Buka cabang ketiga dalam waktu 2 bulan. Buka cabang keempat dalam waktu 1 bulan. Buka cabang kelima dalam waktu seminggu. Gitu caranya. Tapi ini masih satu-satunya kan? Ini masih satunya karena gue terus belajar. Sudah ada tawaran sudah. Ada pembesar Hino di Blogatu. Dia manajer operasional berjualan. Dia mau buka. Dia siap gelontorin 150 juta. Tur di Cipayung. Nah, jadi apakah itu fullnya dia enggak? Gua ada saham 35%. Dia 6. Jadi kenapa nggak buka dari dulu mas cabangnya? Itu belajar evaluasi, menu baru, eksekusi, ya tahap. Waktu 5 tahun belum tentu bisa. Karena apa? Yang udah kalau terlalu cepat, Biasanya di tengah jalan gitu. Contoh, Mixu, cepat kan boomingnya sekarang? Enggak. Iya keluar modalnya besar, berapa ratus juta. Nah, ini enggak, walaupun ini kecil, ini 20 juta, modal berbanding dia, tapi ada hal lain yang lebih dari materi. Yang dia. Bahkan keuntungan nggak semata-mata terus duit. Pelanggan datang lagi, ngangkat bawa orang. Marketing termahal adalah saran dari pelanggan yang lain ke temennya. Kalau untuk jualan durian ini, itu kita cara meminta pelanggannya. Good weekend yang udah pengalaman gua beberapa tahun yang gua pelajari. Dulu kita ngelayanin tuh di kaki 5 umumnya, Pak beli bang beli bla bla nggak ada ngobrol, nggak ada kontak mata, nggak ada interaksi gitu aja. Tapi kita kalau lihat di restoran Starbucks atau di KFC, thank you mas, segala macam, hari jana dengan mas, itu kita adopsi. Nah, kita adopsi, nanti kan di kaki 5. Efeknya apa? Pelanggan menjadi chemistry, ya kan? Lebih senang, ibu-ibu, bapak-bapak, ya pacaran, curhat, segala macam. Apakah semuanya suka dikirim? Iya. Harusnya suka ya, tapi ternyata enggak. Kita belajar di situ psikologi. Jadi psikologi kita pelanggan, oh dia pulang kerja. Gimana mbak, kak, pulang kerjanya? Macet nggak jalan? Oh iya parah segala macam. Pertanyaan umum tapi menjurus ke perhatiannya dia. Ya. Jadi itu yang dijaga, diamati. Terus gimana kerjaannya? Oh parah dan. Tapi kalau dia interaktif 2 arah ke enak, tapi sih. Tapi tangan sambil bikin ya, nggak berhenti. Olah kubu ya. Ya harus refleks tangan main karena perhatian itu tetap terus berlanjut. Bikin harus cepat tetap. Gitu. Terus diperhatiin juga dia lagi bawa apaan. Kan dari Indomaret nggak ada kantong itu. Itu ada gift yang nggak bisa dinilai dari toko lain. Tujuannya apa? Lu ini di tempat lain bisa jadi ada jualannya, tapi pelayanan seperti ini tidak ada. Itu yang bikin. Jadi yang kita jual semahal apa yang ada di sini. Ya, berapa banyak pun dia beli, tapi pelayanan yang kayak gitu, yuk. Ya. Untuk durian sendiri, untuk beli durian itu harus terbang ke daerah
tepat dia apa namanya kayak di Medan gitu apa harus dari tempat lain Mas? Lebih baiknya terbang ke sana dulu. Untuk ngecek kualitas. Cek kualitas. Temu sama orangnya, lu ngobrol, lu silaturahmi yang baik, lu bilang mau lu apa. Kalau mereka setuju, di situ akan terjadi nego-negoan. Ketika datang, barang lu yang kayak apa aja. Kalau lu beli yang di Jakarta, harganya udah naik. Satu. Dua, harganya lu nggak tahu. Udah di berapa persen dia menurut sama dia. Ketiga, barangnya lu nggak tahu. Enggak. Dia pure murni durian asal itu, Medan itu, atau sudah dicampur dengan durian yang lain. Atau Medan sama Lampung dicampur. Itu ya. Bos. Di Jakarta lebih parah, dicampur sama pisang sama ubi. Udah sampai ke situ. Jadi lebih baik datang ke Medan atau ke rumahnya, tanya lu butuhnya apa segala macam sendiri. Cari tahu orangnya bisa dipercaya bang enggak. Deal-dealan harga enggak. Berarti untuk kualitas durian itu sendiri di Medan itu berarti ada kategori Ada grade beberapa ini dong. Apa jenis durian dong? ada. Medan itu kan kota. Medan itu kota. Di daerah Medan itu nggak punya durian. Karena dia kota. Yang punya durian itu ada Nias, Sidikalang, Wolga, Parongbil, Pahyang. Di daerah-daerah itu yang dari Medan ke daerah itu 4 jam 5 jam. Iya, Bahkan lebih. Berarti daerah itu menyuplai ke kota. Ya. Oke. Berarti lu maunya kemana nih? Bulan ini Nias lagi panen. Di Nias hanya ada di bulan Oktober sama November. Yang lain kosong. Tapi Nias hanya di bulan itu. Lu ambil Nias karena dia top grade durian dari Medan. Ambil sebanyak-banyak, lu sortir segala macam pohonnya kayak gimana yang lu ambil. Sup lah. Sampai Jakarta, lu misal di sana satu daging satu bulan 30.000, nyampe Jakarta bisa jual 120.000. Kali berapa ton yang lu bawa? Gitu. Oh berarti itu hitungannya per ton berarti bawa darah Per biji. per biji. Itu untuk buat durian sini yang durian dipakai itu durian apa? Balik ke sellernya, penjualnya. Oleh penyalarnya. Ya. Dia apakah jualan nyari duit? Apa jualan nyari kualitas? Kalau gua jualan nyari kualitas. Gua bilang sidikalang. Gua bilang ada oplosan. Dengan buah yang A atau B. Gua bilang murni adalah murni. Makanya di daging itu harga yang nggak ada. Kalau dagingnya Nias itu harganya 150.000. Tapi di bawah maksudnya jenis lain di bawah itu. Oh berarti turun ya berarti? Kalau lu cek di Shopee 70.000, 80.000, 60.000, lu bawa ke sini samain sama daging durian gua, rasanya sama aja. Gua bayarin 10 kali. Berarti dari segi kualitas dan mungkin biaya pengiriman juga ngaruh kali ya? Ya, dia mau ambil untung lebih banyak, tapi komposisinya mau lebih banyak juga. Jadi nih ya, dia tahu nih bahan duriannya itu bagus. Dioplos sama jenis durian yang lain. Durian 1 kilo, oplosnya sama 3 kilo. Oke banding 3. Dijual dengan harga 80.000. Dengan yang ini durian Nias. Ada wanginya bla bla bla. Emang bawa wanginya. Tapi rasanya kan nggak pure. Oh berarti durian yang dijual ini berarti durian dari siapa? Sialang. Ngiringnya. Ngiringnya bisa dari Sidikalang, Ini Cikalong, masih dari Cikalong. bisa jenis Sidikalang, bisa jenis Paronggi, gitu. Bisa jenisnya ya, tergantung musimnya. Makanya ciri khas di gua, ini Medan. Oh, Gua kasih tahu ke pelanggan gua, ini Medan, jenisnya Sidikalang. Dia ada ciri khasnya, warnanya putih, agak pahit di belakang, teksturnya, wanginya lebih menyengat. Tapi kalau Nias, ini Nias, warnanya kuning, seratnya tebel. Dia manis plain dari awal sampai akhir. Tuh. Kalimantan beda lagi. Bla bla bla. Jadi lu sebagai penjual yang harus jujur, harus terangin itu ilmu ini itu tentang. Jadi kenapa lu harus ke Medan atau ke daerahnya? Lu belajar di sana. Terbang langsung buat pelajari Langsung. jenis durian di sana juga, Iya. kualitasnya, ya kan? Investasi awal mahal nggak apa-apa. Oh gitu. Iya.
Berarti untuk stok sendiri durian buat jualan sama dari mana? Aman? Aman. Maksudnya stoknya berapa? Iya, stoknya berapa gitu, Bang? Iya. Gue punya stok 8 ton. 8 ton. Ya. Buat selama bulan ini atau jualan sampai sebulan atau 3 bulan. berarti buat Karena memang ada restoran yang minta durian ke gua. Ritz Carlton, di saat Agus, VTU, smoothie, dia maunya taste durian Nias. Gua punya 3 ton ini buat smoothie doang. Hampir 1.000 lebih dalam waktu 1 bulan. Makanannya dia. ini 1 bulan. Lumayan juga. Jadi kaki 5, ya. Tapi kalau lu udah belajar grade, ya, udah beda. Di sini 18.000. Smoothie di Ritz Carlton 50.000 nggak? Apa karena lokasi penjualan? Lokasi penjualan pajak segala macam yang udah masuk ke hotel otomatis maunya enak, nggak mau ada berarti top grade ya. Susunya apakah sama? Beda. Susunya Oldenburg ya, yang dipakai di sini jual nggak ada, di Ayon ada. Harga susunya 1 liter 40.000. Nyesel. Itu dari Jerman. Impor kok problem. Nggak tahu gue belinya di sana. Ya Mas, cukup Mas pengen saya untuk kali ini membahas soal Wagas Duren. Terima kasih Mas.